Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 SMK Negeri Yaludin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi chapter 7 Bahasa Inggris. Jadi pada kesempatan kali ini chapter 7 bertemakan Isgerbege in Art Works Out. Kelompok 3 sendiri terdiri dari 3 anggota, yaitu Ramli Ferdito, Roy Maulana Kusuma, dan saya sendiri Zildan Arya Martagani. Oke, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Halo teman-teman, yuk kita lanjutkan pembelajaran materi bahasa Inggris bab 7, masih tentang news item text. Yap, kita akan belajar bagaimana menganalisis fungsi sosial, struktur teks, serta unsur kebahasaan pada teks news item. Kita juga akan berlatih menangkap makna dan pesan dari news item dari TV, radio, maupun koran. Pada bab 7 ini, siswa diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks news item berbentuk berita sederhana dari koran, radio, maupun televisi yang sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan juga tentunya dapat menangkap makna dalam teks berita sederhana dari sebuah media. Oke, mari kita mulai chapter 7 Isgerbege in Art Works Out. Sebelum lebih dalam membahas news item, yuk kita perkaya kosakata dan berlatih bagaimana cara mengucapkannya. Nah, di sini kita mempunyai beberapa kalimat yang sudah kita pilih, yaitu sculpture yang mempunyai arti sebagai patung, container yang sebagai arti wadah penyimpanan, breakdown sebagai gagal atau rusak, tiny kecil, bright sama dengan mengepang, unravel sama dengan mengangkat, incorrect sama dengan memasukkan, replicate sama dengan meniru, loop sama dengan putaran, secure yang berarti aman, trash yang berarti sampah, masterpiece yang berarti mahakarya, dan treasure yang berarti sebuah harta. Nah, teman-teman, itulah kosakata baru yang bisa kamu pelajari dan hafalkan. Selanjutnya, yuk kita pelajari tentang news item itu. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Ramli Ferdito. Di sini saya akan melanjutkan dari Zildan Arya Martagani. Lanjut saja. News item tag. Tentu kamu sudah tidak asing lagi bukan dengan diksi news. Yuk, berkaitan dengan berita. Namun, apa itu definisi dari news item tag? News item tag merupakan jenis teks yang memberikan informasi kepada pembaca tentang kejadian atau peristiwa yang penting untuk diberitakan untuk disebarluaskan kepada banyak orang. Generic structure of news item. Dalam teks news item ada 3 struktur utama yang bisa kamu ketahui, dan diantaranya ialah sebagai berikut. 1. Newsworthy event. Bagian ini juga disebut main event atau peristiwa inti yang menjadi highlight utama dalam sebuah teks. Umumnya berisikan tentang berita yang diringkas dan mudah dipahami oleh pembaca. 2. Background event. Bisa disebut sebagai latar belakang kejadian. Bagian ini perlu dituliskan sedetail mungkin dan memiliki unsur 5W plus 1H agar pembaca lebih mudah memahami isi dan konteks berita. Latar belakang yang dijadikan tidak lengkap akan membuat pembaca bingung dan pastinya menjadikan tulisan tidak layak untuk diberitakan. 2. Source. Ini merupakan sumber kejadian yang dicantumkan dalam berita. Pastikan akan keaslian sumber terlebih dahulu sebelum diterbitkan. Sumber berita ini bisa saksi mata, pendapat ahli, atau jurnal ilmiah. Oke, jadi kita di sini sudah mempunyai salah satu contoh news item atau berita. Nah, di sini kita mempunyai salah satu contoh berita, yaitu Indonesian Open Regional Recycle Conference Petrus Rizky yang diterbitkan pada bulan Februari tanggal 25 2014. Kita bacakan untuk selengkapnya contoh dari berita ini. Surabaya, Indonesia. Indonesia's opened a regional recycling conference aimed at increasing awareness of waste management of economic and environmental benefit.
I have it regional 3R forum in Asia and the Pacific which opened in Surabaya to stay in being attended by participants from nearly Asia and Pacific countries. The city was chosen to host the event because of its success in managing municipal was to talk the 3Rs reduce, reuse, and recycle. Major Risma side was the transportation is expensive and that the best way to address the problem is at its source, with every household involved in recycling activities. We can see that every year there is a reduction in a volume of trash and ends of the landfills. When it was the heat of sanitation and part, it was 1000 cubic meters per day. Current it's 1000 cubic meters. She expanded so you can see the reduction. Which does the composting center also in the community and waste management center. The mayor said the city also runs a program for children called Eco School. The school does not only teach about the environment, but also introduce environment-friendly participants, such as the Eco School program, where they bring their own presents and cups to reduce plastic waste. They even don as drink straws. Ada Tri Risma hari ini. Nah, jadi dari contoh berita tadi kita sudah menganalisis beberapa yang sudah kita bagi menjadi 7 bagian sesuai dari pertanyaan yang berhubungan dari contoh item berita tersebut. Nah, the following questions are at the heart of the previous next topic. Nomor 1 adalah reduction, a decrease in the size, price, of amount of something or the act of decreasing something. Number 2, municipal, related to or belonging to the government of a town or city. Number 3, household, other people who live in one house. Number 4, composting center, place to make plants, levers, etc. into compost. Number 5, awareness, the knowledge or understanding of a particular subject or situation. Number 6, landfill, a place where a waste is buried on the ground. Number 7, trash, things that you throw away such as empty bottles, used papers, food that's gone bad. Dari beberapa pertanyaan tadi, kita juga telah memberikan beberapa pertanyaan yang sesuai dari berita tersebut. Dan pertanyaan-pertanyaan berikut adalah pertanyaan yang sudah kita pilih untuk menyatukan antara pertanyaan dan contoh-contoh berita sebelumnya. The following question are the heart of the previous news topic. Number 1, what was the main agenda of the conference? Answer, increasing our awareness of waste management for economic and environmental benefit. Number 2, what was probably the main reason for holding the conference? Answer, there was less awareness of the society for managing trash to have more benefit. Number 3, why was Surabaya selected to be the conference venue? Answer, because Surabaya's success in managing municipal was to solve the 3Rs, reduce, reuse, and recycle. Number 4, how important was the conference for Indonesia? Answer, it was the project of managing trash to the other cities in Indonesia. Number 5, has Indonesia implemented to their RS so far? Answer, yes, in some city. Number 6, what did Risma hari ini believe to be best municipal waste management? Answer, the 3Rs can reduce the trash and is cheaper than the conventional ones. Number 7, what makes the mayor very confused about her waste management? Answer, it could be the best solution for our society and reducing trash with less cost.
Number 8, how did the Meyer educated student to live a zero waste lifestyle? Answer, the students should bring their own plates and cups in the school. Nomor 9, what do you think about the Meyer concept on municipal waste management? It could agree more. The management is the best solution for managing the class. Nah, di sini kita juga mempunyai grammar review atau grammar review. Setelah kita mempelajari tentang news item di atas, yuk kita pelajari bagaimana perubahan dari kata kerja ke kata benda dengan sufiks ion. Nah, kita sendiri di sini sudah mempunyai beberapa contoh kalimat kata kerja atau kata benda yang bisa kita rubah. Yang berarti pertama akhiran, yaitu ayo dengan verb create yang artinya membuat, dan neonya creation yang artinya kreasi. Nah, verb 2 hesitate yang artinya meragukan, nounnya adalah hesitation yang berarti keraguan. Ketiga adalah attend sebagai verb yang artinya menghadiri, dan sebagai noun attention sebagai perhatian. Yang keempat adalah incorrect yang artinya adalah membuat, sebagai noun incorruption sebagai kreasi. Yang kelima adalah pollute yang berarti polusi di verb, dan di nounnya sama dengan pollution yang berarti polusi. Di verb di sini ada exhibit yang berarti memamerkan, dan di nounnya exhibition yang berarti pameran. Di verb di sini juga ada represent yang berarti mewakili, dan nounnya representation yang berarti wakil. Di sini juga verb ada promote yang berarti mempromosikan, dan nounnya adalah promotion yang berarti promosi. Donate di kata verb yang berarti mendonasikan, dan di nounnya promotion yang berarti promosi. Sorry. Di sini ada donate yang berarti mendonasikan di bagian verb, dan noun yang mengucapkan donation yang berarti donasi. Verbnya di sini juga kita mempunyai contribute yang berarti berperan di bagian verb, dan di nounnya contribution yang berarti kontribusi. Dan yang terakhir ada prosedur. Yang di sini di bagian verb kita mempunyai arti sebagai menghasilkan, dan di nounnya production yang berarti memproduksi di bagian noun. Nah, itulah teman-teman pembahasan materi bahasa Inggris kelas 12 bab 7. Tetap semangat belajar dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Nantikan materi bahasa Inggris kelas 12 selanjutnya, dan see you. Terima kasih telah menonton. Kami dari kelompok 3 SMKN Negeri Yalmuddin Singojuru pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kalimat pepatah yang dapat kita jelaskan. Kami dari segenap kelompok 3 mengucapkan terima kasih atas waktu menontonnya. Sekian, terima kasih.